Langit sore berwarna jingga keemasan, sinarnya menembus kaca jendela besar ruang keluarga, menciptakan siluet indah yang menyelimuti ruangan. Di sudut ruangan yang rapi itu, seorang perempuan duduk di atas sofa beludru berwarna abu lembut. Wajahnya teduh, kulitnya bersih tanpa celah, dengan garis rahang tegas yang menunjukkan keanggunan dan kekuatan. Namanya Sarah. Usianya baru menginjak 30 tahun. Namun, cara ia membawa diri membuat orang selalu menebak lebih muda. Ia memiliki sorot mata yang hangat, namun dalam keheningannya sering terlihat seperti menyimpan banyak hal. Seseorang yang lebih memilih menyimpan luka dalam diam daripada menjadikannya keluhan. Dan sore itu, seperti biasanya, ia tengah duduk sambil merajut benang wol merah marun, hobi yang ia gemari sejak duduk di bangku kuliah. Sarah adalah seorang istri dan menantu. Ia tinggal bersama suaminya, Reza, di rumah besar 2 lantai yang memiliki taman kecil di bagian belakang. Rumah itu bukan milik mereka berdua, melainkan rumah peninggalan orang tua Reza yang kini dihuni bersama oleh mereka bertiga, Sarah, Reza, dan Ibu Reza, Bu Rika. Pernikahan Sarah dan Reza telah berjalan selama 5 tahun. Selama itu pula, Sarah berusaha menjalani perannya sebagai istri dan menantu sebaik mungkin. Ia bukanlah perempuan yang suka menuntut banyak hal. Latar belakang keluarganya yang berdisiplin tinggi membentuk dirinya menjadi perempuan yang tangguh dalam kesabaran, tenang dalam bicara, dan penuh perhitungan dalam tindakan. Ia dibesarkan dalam keluarga militer. Ayahnya, seorang jenderal polisi yang disegani. Namun sejak kecil, Sarah tidak pernah tumbuh dalam kemanjaan yang berlebihan. Sang ayah mendidiknya seperti anak lelaki, tegas, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ibunya telah meninggal ketika Sarah masih duduk di sekolah dasar. Sejak itu, hidupnya hanya dipenuhi 2 hal, kedisiplinan dan kesepian. Namun Sarah bukan perempuan rapuh. Ia tumbuh menjadi perempuan yang tidak mudah gentar. Ia belajar keras, menjadi mahasiswa teladan di jurusan hukum, dan setelah lulus, bekerja sebagai konsultan hukum di sebuah firma ternama. Namun setelah menikah, ia memutuskan untuk bekerja dari rumah, mengurus beberapa klien kecil secara freelance. Bukan karena Reza melarang, melainkan karena ia sendiri ingin menikmati kehidupan rumah tangga secara penuh. Reza adalah suami yang tenang dan pendiam. Ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Sejak awal, Reza bukan tipe lelaki romantis. Tapi Sarah tak pernah menuntut hal itu. Baginya, selama Reza pulang ke rumah, memberi kabar saat bekerja, dan tidak membuat masalah, itu sudah cukup. Lagi pula, Sarah bukan tipe perempuan yang percaya cinta dari kata-kata manis. Ia percaya cinta dari perbuatan nyata. Dan Reza, setidaknya sejauh ini, cukup baik dalam menunjukkan itu. Namun rumah besar yang mereka tinggali tidak pernah benar-benar menjadi rumah yang nyaman. Meski Sarah mencoba untuk menata setiap sudutnya dengan rasa hangat, selalu ada yang terasa dingin. Seperti dinding tak kasat mata yang membuat langkahnya terasa terbatas. Dingin itu berasal dari seseorang yang tinggal di dalam rumah itu juga, Bu Rika. Ibu mertua Sarah adalah perempuan keras kepala, penuh aturan, dan tidak mudah percaya pada orang lain. Ia kehilangan suaminya sejak Reza masih duduk di bangku SMA. Sejak itu, ia hidup hanya untuk putranya. Ketika Reza memutuskan untuk menikahi Sarah, Bu Rika menyetujui dengan senyum yang tipis dan tanpa kata. Bukan karena ia menyukai Sarah, tapi karena ia tidak menemukan alasan kuat untuk menolak. Sarah tidak pernah membantah Bu Rika. Sejak awal, ia menghormatinya layaknya ibu kandung sendiri. Ia melayani dengan tulus, merawat rumah, memasak makanan kesukaan Bu Rika, bahkan menyiapkan teh hangat setiap pagi sebelum ibunya bangun dari kamar. Semua ia lakukan tanpa berharap pujian. Tapi Sarah tahu, rasa diterima tak pernah datang. Setiap senyum yang ia berikan hanya dibalas anggukan.
Setiap perhatian hanya dianggap kewajiban. Ia bahkan pernah mendengar Bu Rika berbicara melalui telepon dengan nada dingin. Kalau bukan karena Reza suka, aku tak akan izinkan perempuan itu masuk ke rumah ini. Sarah mendengar itu dari balik pintu kamar. Saat itu ia hanya diam. Bukan karena tak sakit hati, tapi karena ia tahu, menghadapi seseorang seperti Bu Rika bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan keteguhan. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta dan ketulusan bisa mencairkan apapun, bahkan kebekuan hati yang paling keras sekalipun. Namun waktu berjalan, dan usaha Sarah terasa seperti menanam bunga di atas batu. Ia tumbuh perlahan dalam keheningan yang menyiksa. Sore itu, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Sarah menoleh dan mendapati Reza sedang membuka botol minum. "Kamu nggak keluar hari ini?" tanya Reza pelan. Sarah tersenyum lembut. "Enggak. Lagi pengin di rumah aja. Tadi sempat beres-beres kamar belakang. Kayaknya banyak barang yang udah lama nggak dipakai." Reza mengangguk. "Kamu capek?" "Enggak juga. Senang malah. Rumah jadi kelihatan lebih lega." Reza duduk di sebelahnya, menghela napas. "Kamu tuh terlalu baik." Sarah menatap suaminya, bingung. "Maksudnya?" "Entahlah. Kadang aku mikir, kamu ini terlalu sabar. Sama aku, sama mama, semuanya kamu terima aja." Sarah tersenyum, lalu memalingkan pandangan ke arah jendela. "Mungkin karena aku nggak suka ribut. Lagi pula, kalau semuanya masih bisa dihadapi dengan sabar, kenapa harus marah?" Reza tak menjawab. Ia hanya menatap wajah istrinya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ada kekaguman di sana, tapi juga sedikit rasa bersalah yang samar. Malamnya, Sarah duduk di meja makan, menghidangkan sup ayam buatan sendiri. Bu Rika duduk dengan wajah datar, mengaduk supnya tanpa banyak bicara. "Mama tadi sempat keluar?" tanya Sarah, mencoba mencairkan suasana. "Ke salon," jawab Bu Rika singkat. "Nggak perlu dijemput. Sudah bisa sendiri." Sarah mengangguk. "Syukurlah. Kalau Mama butuh teman, aku bisa temani kapan-kapan." "Mama lebih nyaman sendiri," jawabnya, masih dengan nada datar. Sarah tersenyum kecil. Seperti biasa. Ia sudah hafal jawabannya, tapi tetap bertanya karena ia tahu kadang perhatian tetap perlu diucapkan, meski tak selalu dihargai. Setelah makan malam, Sarah masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Di tangannya, sebuah buku terbuka, namun matanya tak membaca. Ada rasa hampa yang mulai terasa akhir-akhir ini. Bukan karena Reza, bukan pula karena hidupnya tak berkecukupan. Tapi karena usahanya untuk diterima terus-menerus kandas, dan tak ada tempat untuk bertanya, apakah aku layak dicintai? Namun seperti malam-malam sebelumnya, Sarah memilih diam. Ia tahu, hidup bukan tentang seberapa keras orang lain mencintaimu, tapi seberapa kuat kamu berdiri tanpa harus dilihat, tanpa harus dimengerti. Dan malam itu, ia berdiri di tempatnya. Seorang istri, seorang menantu, seorang perempuan bernama Sarah. Pagi datang dengan langkah pelan. Udara masih dingin ketika Sarah membuka jendela kamarnya. Angin segar menerobos masuk, membelai tirai tipis yang menjuntai di sisi kanan bingkai jendela. Suara burung terdengar dari kejauhan, menyambut hari baru seperti biasa. Sarah berdiri sejenak, menatap halaman kecil yang mulai disinari matahari. Rumput-rumput yang kemarin ia potong kini terlihat rapi, dan bunga kenanga yang ia tanam di dekat tembok telah menunjukkan tunas baru. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-parunya dengan ketenangan pagi. Tak lama, ia melangkah ke dapur. Jemarinya mulai sibuk dengan aktivitas rutinnya, menanak nasi, merebus air, dan menyiapkan sarapan. Tidak ada yang istimewa pagi itu. Ia memasak tempe goreng, sayur bening, dan telur dadar,
menu yang disukai Reza sejak dulu. Pukul 7:10, Reza turun dari kamar. Ia sudah rapi dengan kemeja biru tua dan celana kerja. Rambutnya disisir ke belakang, dan parfum khasnya tercium samar saat ia melewati Sarah untuk duduk di meja makan. "Pagi," ucap Reza sambil membuka koran. "Pagi," jawab Sarah, meletakkan gelas jus jeruk di samping piringnya. Tak lama kemudian, Bu Rika menyusul. Ia memakai gamis hijau zaitun dengan syal tipis di lehernya. Wajahnya segar, tapi tetap tak menunjukkan senyum saat melihat Sarah. Sarah tetap sopan. "Selamat pagi, Mama." Bu Rika mengangguk kecil, lalu duduk tanpa sepatah kata. Ia menatap makanan di atas meja, lalu dengan nada lirih namun terdengar tajam, ia berkata, "Kamu tahu kan Mama nggak suka sayur bening?" Sarah menoleh perlahan. "Maaf, Ma. Sarah kira Mama suka karena kemarin habis semua." "Itu Reza yang makan, bukan Mama," jawabnya cepat. Sarah mengangguk pelan. "Nanti Sarah buatkan sup jagung. Mama suka itu kan?" Bu Rika tidak menjawab. Ia hanya mulai makan, sementara Reza memilih diam. Dalam hati, Sarah kembali menahan gelombang kecil yang muncul di dadanya. Bukan rasa marah, hanya kecewa yang entah sudah keberapa kalinya ia telan. Ia tahu, tak ada yang mudah ketika dua perempuan berbagi satu atap. Tapi ia tak pernah menyangka, atap ini akan membuatnya harus menunduk setiap hari. Setelah sarapan selesai dan Reza pamit berangkat kerja, rumah terasa lebih senyap. Hanya terdengar suara keran air dan denting piring yang Sarah cuci di dapur. Bu Rika tampak duduk di ruang tamu, menyalakan televisi dengan volume yang agak keras, seperti sedang menunjukkan kehadirannya. Beberapa saat kemudian, Sarah menghampiri dengan secangkir teh hangat. "Ini tehnya, Ma." Bu Rika melirik sebentar, lalu menggeser cangkir tanpa kata. Tangannya tetap memegang remote, memindah saluran tanpa minat yang nyata. Sarah duduk di kursi seberang, membuka ponsel dan membaca beberapa email dari klien kecilnya. Ia masih mengelola dokumen hukum dan kontrak bisnis skala kecil. Bukan karena tidak mampu mendapatkan klien besar, tapi karena ia sendiri ingin fleksibilitas waktu. Namun tiba-tiba suara Bu Rika memecah konsentrasi. "Kamu tuh kerja apa sih, Sar?" Sarah menoleh. "Sarah kerja freelance, Ma. Masih urus kontrak bisnis, negosiasi hukum kecil, kayak yang biasa Sarah ceritain dulu." "Freelance itu, kerja beneran?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sarah mencoba tersenyum, meski hatinya sedikit nyeri. "Kerja beneran, Ma. Walau dari rumah, tapi tetap ada tanggung jawab, klien, dan hasil." Bu Rika tertawa kecil. "Kerja kok kayak main-main. Nggak kayak kerja kantor, keluar pagi, pulang sore. Punya bos, punya atasan. Baru itu namanya kerja." Sarah hanya menunduk. Dalam hatinya, ia tahu semua yang ia lakukan tidak akan pernah cukup bagi perempuan itu. Ia bisa mendapat penghargaan dari klien, namun di mata ibu mertuanya, ia tetap hanyalah perempuan yang tinggal di rumah dan berpura-pura sibuk. Namun hari itu, ia tidak ingin memperpanjang. Ia tahu, bukan penjelasan yang dibutuhkan Bu Rika, tapi pembenaran atas pandangan lamanya tentang menantu ideal. Siang itu, Sarah memutuskan membersihkan kamar belakang, ruangan yang dulunya dipakai almarhum ayah Reza sebagai ruang kerja. Kini hanya dipenuhi rak buku tua, beberapa dus, dan lemari kaca berisi koleksi barang antik. Saat membersihkan, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi foto-foto keluarga Reza. Di antaranya, ada satu foto yang menarik perhatian. Reza kecil sedang digendong oleh Bu Rika, dengan senyum bahagia yang tulus dan mata penuh cinta. Sarah duduk sejenak, menatap foto itu. "Dulu, pasti Mama bisa tersenyum seperti ini," gumamnya sendiri. Ia membayangkan, mungkin kehidupan Bu Rika dulu tak mudah.
Kehilangan suami di usia muda, membesarkan anak seorang diri, lalu harus membiarkan anaknya memilih perempuan lain yang tiba-tiba hadir dan mengambil sebagian hatinya. Mungkin itu membuatnya merasa digeser, bahkan jika Sarah tak pernah berniat begitu. Sarah menyimpan kembali kotak itu ke tempat semula, lalu menata rak buku satu persatu. Sesekali ia tersenyum saat melihat catatan tangan almarhum ayah mertua yang rapi dan penuh catatan kecil tentang sejarah dan politik. Sore harinya, Sarah menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Ia duduk di balkon belakang, mengamati matahari perlahan tenggelam di ujung atap tetangga. Suara adzan maghrib terdengar dari kejauhan, menyapa malam yang datang perlahan. Di malam yang sejuk itu, Reza pulang lebih awal. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tetap melangkah ke arah Sarah dan menyapanya hangat. "Lagi di balkon? Sendiri aja?" Sarah tersenyum. "Iya, habis beres-beres kamar belakang." Reza duduk di sebelahnya. "Kamu kuat banget, Sar." Sarah menoleh. "Kuat kenapa?" "Entahlah. Rumah ini, Mama, hidup yang kamu jalani tiap hari. Kamu tetap bisa tersenyum kayak gini." Sarah terdiam sejenak, menatap kopi yang mengepul tipis. "Aku nggak tahu bisa dibilang kuat atau enggak, Reza. Tapi yang aku tahu, aku menikah karena ingin bahagia. Kalau setiap hari aku isi dengan keluhan, berarti aku mengkhianati niatku sendiri." Reza menatap wajah istrinya lama. Dan di detik itu, Sarah merasa ia belum kehilangan segalanya. Meski dunia di dalam rumah sering terasa seperti ladang yang penuh ranjau, ia masih punya dirinya sendiri. Masih punya cara untuk mencintai dalam diam, bertahan tanpa paksaan, dan terus menjadi dirinya sendiri. Tapi Sarah tidak tahu bahwa badai akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, aroma harum dari wajan yang dipanaskan kembali memenuhi dapur. Sarah seperti biasa, sudah berdiri di depan kompor sejak matahari belum menampakkan dirinya. Hari-harinya dimulai tanpa aba-aba. Ia sudah hafal ritme rumah ini seperti napasnya sendiri. Bangun, memasak, membersihkan rumah, lalu menyambut hari baru dengan senyuman. Tapi senyum yang ia kenakan hari ini terasa berat. Ia memasak sup jagung kesukaan Bu Rika, seperti janjinya. Disajikan dengan roti panggang dan teh melati hangat, semuanya ia tata di meja makan dengan penuh perhatian. Ia berharap, setidaknya pagi ini akan dimulai dengan nada yang sedikit lebih ringan. Tapi harapan, seperti biasa, seringkali hanya menjadi sebaris doa yang tak sempat dijawab. Bu Rika turun beberapa menit setelah Reza. Langkahnya pelan tapi tegas, seperti ingin memastikan semua mata memandang ketika ia datang. Wajahnya tidak menunjukkan ketergesaan, hanya ketelitian yang kadang menyulitkan. "Selamat pagi, Ma," sapa Sarah dengan suara lembut. Bu Rika hanya duduk tanpa menjawab. Matanya langsung menatap piring yang disajikan. "Ini sup jagung, Ma. Sarah buatkan tadi pagi," tambah Sarah, tetap mencoba hangat. Bu Rika mengangkat sendok, mengaduk sup itu sebentar, lalu mencicipi satu sendok kecil. Diam. Lalu sendok itu diletakkan kembali. "Kenapa nggak dikasih kaldu ayam?" "Rasanya hambar," komentarnya dingin. Sarah terdiam sejenak. "Maaf, Ma. Tadi ayamnya belum dicairkan, jadi Sarah takut kalau buru-buru malah nggak matang. Tapi Sarah kasih sedikit minyak wijen biar aromanya lebih keluar." "Minyak wijen? Ini sup jagung, bukan masakan Cina. Sarah, kamu pikir Mama suka rasa aneh-aneh?" Sarah menggigit bibirnya pelan. Hatinya berdesir, tapi ia tetap menunduk. "Maaf, Ma," bisiknya lirih. Reza hanya menatap dari balik koran, lalu kembali membaca tanpa ikut bicara. Sudah terlalu sering seperti ini. Ia seolah terbiasa membiarkan ombak kecil itu menggerus tepi pantai tanpa ia cegah. Atau mungkin,
Ia memang sudah tidak tahu cara menyelamatkan dua dunia yang selalu bertabrakan. Sarah menelan air liurnya perlahan. Ada benjolan tak terlihat di tenggorokannya. Tapi ia berdiri, mengambil roti yang belum disentuh Burika, lalu membawanya ke dapur tanpa banyak kata. Siang harinya, Sarah duduk di ruang tamu sambil memeriksa dokumen dari klien. Laptop terbuka di pangkuannya, dan pena terjepit di antara jari-jarinya. Saat sedang asyik meneliti kontrak kerjasama antara dua perusahaan lokal, Burika melintas sambil membawa setumpuk cucian. "Nggak ada kerjaan lain selain ngetik-ngetik gitu?" tanyanya tiba-tiba. Sarah mengangkat kepala. "Ini lagi urus revisi kontrak, MA. Klien minta dicek pasal-pasal yang perlu penyesuaian." "Klien? Kamu tuh ketemu langsung, nggak? Atau cuma chattingan sama orang nggak jelas? Jangan-jangan kamu ini cuma main internet doang, ngaku-ngaku kerja," ucap Burika sambil terkekeh sinis. Sarah menutup laptopnya perlahan. "Sarah kerja dari rumah, MA. Ada sistemnya, ada targetnya, ada tanggung jawabnya." Burika meletakkan cucian di kursi sebelah dengan keras. "Mama nggak pernah ngerti kerjaan kayak gitu. Zaman mama dulu, kalau kerja ya kelihatan. Berangkat pagi, pulang sore. Ada kantor, ada atasan. Itu baru kerja. Bukan kayak kamu, duduk-duduk pakai daster, bilangnya kerja." Sarah terdiam. Tidak ada kalimat yang bisa menjelaskan lebih dari itu. Ia sudah berkali-kali menjelaskan, sudah mencoba mengajak Burika mengerti. Tapi pengertian adalah barang langka di rumah ini, apalagi jika datang dari seseorang yang tidak pernah merasa perlu untuk memahami. "Aku bersyukur Reza anak yang sukses. Punya jabatan bagus, gaji besar. Kalau cuma andalkan kamu, entah hidupnya jadi seperti apa," gumam Burika sambil membawa cucian ke arah tangga. Kalimat itu seperti silet. Halus, tapi memotong dalam. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Sarah mulai terbiasa hidup seperti bayangan di rumah ini. Ia hadir, tapi seakan tak pernah benar-benar dilihat. Apapun yang ia lakukan, selalu salah di mata mertuanya. Bahkan saat ia berusaha sebaik mungkin, kesalahan tetap dicari dari sela-sela usaha yang tulus. Suatu sore, ketika Sarah sedang menyiram tanaman di halaman, Burika datang sambil membawa kantong belanja. "Kamu masih aja main air begitu. Padahal mama dari tadi belanja sendirian, bawa-bawa barang berat. Nggak ada rasa peka sedikit pun," katanya dengan nada mengeluh. Sarah buru-buru mematikan keran, lalu menghampiri. "Maaf, MA. Sarah nggak tahu mama belanja sendiri. Biasanya kan mama bilang dulu." "Harusnya kamu tahu. Itu rumah tangga. Bukan cuma ngurus tanaman sama ngetik laptop." Sarah meraih kantong belanja dari tangan Burika, membawanya masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Di dalam kepalanya, suara-suara kecil mulai bergema. Rasa lelah yang dulu bisa ia redam perlahan menjadi genangan yang mengisi pikirannya. Tapi ia belum ingin menyerah. Tidak hari ini. Malam itu, saat Reza sudah tertidur dan rumah kembali senyap, Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kecil menyala remang-remang, dan buku jurnal yang biasa ia tulis terbuka di pangkuannya. "Kenapa aku terus mencoba? Karena aku percaya, suatu hari, segala kesabaran ini akan membentukku jadi perempuan yang lebih kuat." Ia menulis perlahan, menumpahkan isi hati yang tak bisa ia ucapkan. "Aku tidak ingin membenci. Tapi kadang, aku bertanya, apakah aku pantas dicintai jika terus saja dianggap tidak cukup layak untuk diterima?" Ia menutup bukunya dengan pelan, menatap keluar jendela yang menampilkan langit malam bertabur bintang. Di balik bintang-bintang itu, ia memohon agar Tuhan memberinya sedikit pelukan, meski dalam bentuk ketenangan di hati. Dan malam itu, Sarah menangis pelan. Sendirian. Dalam diam. Tapi tangisan itu bukan karena ingin menyerah. Itu tangisan dari seseorang yang masih memilih bertahan,
walau setiap harinya dipaksa merasa tidak berharga. Pagi itu, sinar mentari menembus sela tirai jendela, menciptakan bayangan lembut di lantai ruang tamu. Sarah sedang membereskan meja makan, sementara Bu Rika duduk di sofa dengan wajah datar. Matanya menatap layar ponsel dengan pandangan penuh prasangka. Ia seperti menanti sesuatu. Atau mungkin, menyusun sesuatu. Reza baru saja berangkat ke kantor. Tak ada percakapan manis pagi itu. Hanya salam singkat dan deru mesin mobil yang menjauh. Sejak pernikahan mereka memasuki tahun kedua, kehangatan perlahan berubah menjadi rutinitas. Dan rutinitas, bagi Sarah, makin terasa menyesakan saat dijalani di bawah atap yang sama dengan Bu Rika. Saat Sarah melangkah ke dapur, suara panggilan dari ruang tamu menghentikannya. Sarah. Ia berbalik. Iya, Ma. Kemari sebentar. Ada nada aneh di suara itu. Bukan sekadar datar atau sinis seperti biasanya. Kali ini ada sesuatu yang mengendap, dingin dan tajam. Sarah melangkah perlahan, hatinya berdetak tidak tenang. Begitu sampai di ruang tamu, Bu Rika menunjuk layar ponselnya. Coba kamu jelaskan ini. Sarah menatap layar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, terpampang foto tangkapan layar dari percakapan yang dikirim oleh akun anonim. Sebuah gambar menunjukkan seorang perempuan mengenakan baju mirip dirinya sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang pria. Wajah mereka tak begitu jelas, tapi siluet itu, rambut panjang yang digerai dan gestur tubuh perempuan dalam foto itu, sangat menyerupai dirinya. Apa maksud Mama? Tanya Sarah pelan, nyaris tak bersuara. Kamu yang harusnya menjelaskan. Suara Bu Rika meninggi. Ini siapa? Kamu pikir Mama bodoh? Mama diam bukan berarti Mama nggak tahu. Dari dulu Mama curiga. Kamu itu terlalu sering sok sibuk kerja. Terlalu sering keluar alasan meeting lah. Kerjaan lah ternyata ini, ya? Sarah menggeleng cepat. Ma, bukan Sarah. Ini bukan Sarah, Ma. Bajunya memang mirip, tapi lihat baik-baik. Wajahnya bahkan tidak terlihat jelas. Jangan berdalih, potong Bu Rika tajam. Mama sudah lama curiga. Sarah, Mama tahu tipe perempuan kayak kamu. Dari luar sok lembut, tapi dalamnya licik. Mama ini perempuan juga. Mama tahu kamu sedang main di belakang Reza. Sarah berdiri terpaku. Mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Tuduhan itu bukan sekadar menyakitkan. Itu menghancurkan. Ia merasa seolah dunianya diremukkan di depan matanya. Padahal ia bahkan belum sempat membela diri. Bu Rika berdiri, berjalan mendekat, berdiri di hadapannya. Dengar, Sarah. Kamu mungkin bisa memperdaya Reza dengan wajah manismu itu. Tapi kamu tidak bisa menipu Mama. Sekarang Mama punya bukti. Dan kalau Reza tahu, kamu pikir dia akan tetap mempertahankan kamu? Sarah menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena takut kehilangan Reza, melainkan karena ketidakadilan ini begitu nyata, begitu telanjang dan terang di depan matanya. Ia dituduh tanpa pembelaan. Ia dituduh hanya karena seseorang mengirim sebuah gambar buram yang bahkan tak jelas asal-usulnya. Sarah nggak pernah selingkuh. Ma. Demi Allah, Sarah nggak pernah mengkhianati Reza. Ucapnya dengan suara gemetar. Sarah nggak tahu siapa yang kirim itu. Tapi itu bukan Sarah. Mama capek dengar pembelaanmu. Semua perempuan selingkuh selalu bilang begitu. Seru Bu Rika dengan penuh amarah. Sarah menunduk, tubuhnya lemas. Napasnya tercekat. Tapi ia tak bisa menangis. Belum. Karena ada bagian dari dirinya yang masih bertahan untuk tidak hancur. Malam harinya, Reza pulang dengan wajah letih. Jas kerjanya dilepas, dasinya dilonggarkan. Sarah mencoba menyambut seperti biasa. Tapi malam itu, aura rumah berubah dingin. Bahkan lebih dingin dari biasanya. Reza.
panggil Sarah pelan, menyiapkan teh hangat seperti biasa. Namun Reza tidak menyambutnya dengan senyum seperti dulu. Matanya tak menatap penuh seperti saat awal pernikahan mereka. Dan ketika Sarah menyodorkan cangkir, ia hanya mengambilnya sekilas, lalu duduk tanpa bicara. Beberapa menit berlalu dalam sunyi yang mencekik. Lalu Burika keluar dari kamar dan melemparkan ponselnya ke atas meja tepat di hadapan Reza. Lihat itu. Mama nggak mau diam lagi. Reza menatap layar, membaca pesan dari akun anonim itu, melihat gambar yang sama. Ia terdiam cukup lama, sementara Sarah berdiri dengan dada yang nyaris meledak karena kecemasan. Reza, itu bukan aku, ucapnya. Reza tidak menjawab, hanya menatap layar dengan ekspresi bingung dan lelah. Lalu mendongak perlahan. Kamu yakin ini bukan kamu, Sarah? Pertanyaan itu, seperti pisau yang menancap tepat di jantungnya. Ia ingin marah. Ia ingin menjerit. Tapi ia tahu, jika ia kehilangan kendali sekarang, ia akan kehilangan semuanya. Aku bersumpah, Reza. Aku nggak kenal siapapun yang ada di foto itu. Aku bahkan nggak pernah duduk di kafe seperti itu. Reza menghela napas panjang. Sarah, aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Mama, dia jarang sampai segininya kalau nggak yakin. Sarah menahan tangis yang sudah sampai ke tenggorokan. Jadi kamu lebih percaya seseorang yang mengirimi gambar tak jelas, dibanding istrimu sendiri yang hidup denganmu setiap hari? Reza terdiam. Tak ada jawaban. Dan malam itu, Sarah tidur di kamarnya sendiri. Reza tidak menyusul. Ia hanya mengunci diri di ruang kerja, membiarkan kebenaran terombang-ambing di antara dua versi yang saling menuntut dipercaya. Sementara Sarah duduk di ranjang, memeluk lututnya, dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia menangis dengan suara yang tidak lagi bisa ia tahan. Air matanya bukan lagi karena kesedihan, tapi karena rasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Sejak malam itu, dunia Sarah tidak lagi sama. Tuduhan selingkuh yang dilemparkan Burika telah merobek kain kepercayaan yang selama ini ia rajut dengan sabar. Dan yang paling menyakitkan, Reza tak sepenuhnya membelanya. Ia memilih diam. Diam yang mengiris lebih tajam daripada kata-kata. Pagi-pagi sekali, Sarah sudah bangun. Ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya gemetar dan matanya sembab. Ia berusaha tetap terlihat kuat, tetap seperti istri yang tak goyah, tapi dalam diam ia sudah retak. Reza keluar dari kamar tanpa menoleh. Ia hanya mengambil roti dari meja dan pergi begitu saja. Tanpa bicara, tanpa senyum, seolah-olah Sarah adalah bayangan yang tak perlu diakui keberadaannya. Baguslah, akhirnya dia mulai sadar. Komentar Burika sambil menyesap teh dengan wajah puas. Lelaki pintar nggak akan selamanya dibutakan oleh rayuan perempuan murahan. Sarah tidak menjawab. Hatinya mengeras. Ia belajar diam bukan karena takut, tapi karena ia tahu, tak ada satupun kalimat yang akan masuk ke telinga perempuan itu. Ia bukan bicara dengan orang yang mencari kebenaran. Ia bicara dengan orang yang hanya ingin menang. Hari-hari berikutnya berjalan penuh dengan tekanan. Burika semakin sering menyindir. Ia pura-pura menerima telepon sambil membicarakan perempuan yang tak tahu diri, bisa-bisanya selingkuh setelah dinikahi dengan baik. Atau ketika Sarah lewat, ia berkata dengan nada keras, istri yang baik itu tahu diri, bukan malah cari pria lain di luar. Setiap kata menusuk, dan sayangnya, kata-kata itu menyebar. Pembantu tetangga mulai melihat Sarah dengan tatapan aneh. Teman-teman arisan kecil di lingkungan sekitar mulai menjaga jarak. Gosip itu menyebar seperti api yang tak bisa dihentikan. Apalagi ketika Burika bercerita kemana-mana bahwa ia malu punya menantu seperti Sarah. Sarah memilih mengurung diri. Ia tak lagi keluar kecuali untuk hal yang penting. Ia kehilangan semangat.
Bahkan pekerjaannya yang dulu ia cintai, mulai terasa seperti beban yang tak bisa ia pikul. Fokusnya terganggu. Ia pernah sampai lupa mengirim laporan penting, dan bosnya menegur keras melalui telepon. Di kamar, ia sering menangis diam-diam. Tapi air mata tak bisa terus mengalir. Ada kalanya ia hanya duduk memandangi dinding, tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Ia merasa seperti bayang-bayang di rumahnya sendiri. Tak dianggap, tak dibela, dan tak dicintai. Reza, entah kenapa, makin menjauh. Ia seperti tidak ingin berkonfrontasi, tidak ingin memilih sisi. Tapi sikap itu membuat Sarah merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Ia ingin Reza bertanya, menggali, mencurigai siapa yang mengirim gambar itu. Tapi tidak. Ia hanya diam. Sampai suatu malam, Sarah sedang menjemur handuk di belakang rumah, saat tak sengaja ia mendengar percakapan Bu Rika di telepon. Iya, fotonya sudah dikirim. Dia belum tahu. Anaknya juga belum yakin. Tapi diam-diam aku lihat dia mulai ragu sama Sarah. Itu yang penting. Biar retak dulu, nanti pelan-pelan. Selesai semuanya. Aku nggak sudi anakku hidup sama perempuan seperti dia. Napas Sarah tercekat. Ia tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Jadi benar, tuduhan itu bukan karena kecurigaan. Ini adalah rencana. Rencana dari seorang ibu yang ingin memisahkan anak dari istrinya sendiri. Tubuh Sarah bergetar. Namun ia menahan suaranya, menahan emosinya. Ia kembali ke kamar pelan-pelan. Matanya tidak lagi berkaca-kaca. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi kemarahan yang sunyi, mengendap di dalam dada. Beberapa hari setelah itu, Sarah menerima telepon dari asistennya di kantor. Bu Sarah, mohon maaf, barusan kami dapat pesan dari Pak Reza, suami ibu. Katanya mulai bulan depan ibu cuti panjang. Sarah mengernyit. Saya tidak pernah ajukan cuti, apalagi cuti panjang. Oh, begitu ya? Tapi beliau bilang akan urus semuanya ke HRD, karena ibu katanya butuh waktu istirahat dari pekerjaan, katanya demi kesehatan mental. Sarah menutup telepon dengan tangan bergetar. Jadi, Reza mengambil keputusan tanpa bicara padanya. Ia mencoret satu-satunya tempat yang membuatnya merasa hidup, kantornya, dunia luar, karirnya. Di malam yang sama, Sarah berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap pantulan dirinya yang semakin pucat. Matanya cekung, kulitnya kusam, tubuhnya lelah. Tapi ia menatap pantulan itu lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memasuki rumah itu sebagai istri, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku bahagia? Tak ada suara dari cermin. Hanya hening. Tapi dalam hatinya, jawaban itu sudah terukir jelas. Tidak. Sarah akhirnya menyadari sesuatu. Kalau ia terus diam, ia akan tenggelam. Dan tidak ada yang akan menolongnya. Tidak Reza. Tidak mertuanya. Tidak siapapun. Ia hanya punya satu pilihan. Mulai melawan. Tapi bukan dengan amarah. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu siapa musuhnya. Dan yang terpenting, ia tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Ayahnya. Seorang jenderal polisi. Dan sudah saatnya, kebenaran mulai dibuka sedikit demi sedikit. Hari Minggu pagi datang dengan cuaca yang teduh, langit tertutup mendung tipis, seakan langit pun enggan bersinar cerah hari itu. Di sebuah ruang tamu yang luas, dengan lemari kaca berisi medali kehormatan dan sertifikat dinas kepolisian, duduklah seorang pria dengan wajah keras namun penuh wibawa. Usianya sudah mendekati kepala 6, tapi sorot matanya masih tajam seperti elang. Bahunya tegap, sikapnya tenang, dan setiap langkahnya selalu meninggalkan kesan kuat. Dialah Jenderal Purnawirawan Hardi. Ia tengah membaca koran di beranda rumahnya, saat pelayan menghampiri. Pak, ada telepon dari Ibu Sarah.
Hardi menoleh cepat, meletakkan korannya, dan segera bangkit. Rasa penasaran bercampur khawatir tergambar jelas di raut wajahnya. Sudah beberapa minggu ini, Sarah tak lagi mengunjunginya. Tak ada panggilan video, tak ada kabar lewat pesan singkat. Bukan gaya putrinya yang biasanya perhatian. Ia menerima telepon itu dengan sigap. Tapi bukan suara Sarah yang terdengar, melainkan suara pelayan kepercayaannya yang biasa membantu di rumah Sarah. "Pak Jenderal, maaf sebelumnya. Saya hanya merasa tidak tenang." Ibu Sarah akhir-akhir ini tampak sangat murung. Tidak seperti biasanya. Beliau sering menyendiri di kamar, tidak makan, dan, maaf, sering terdengar menangis malam-malam. Jantung Hardi berdetak tak karuan. Tangannya menggenggam gagang telepon lebih erat. "Apa Reza tahu soal ini?" "Saya rasa tahu, Pak. Tapi beliau malah makin jarang pulang." "Dan ibu mertuanya?" Pelayan itu diam sejenak sebelum menjawab dengan nada lirih. "Bu Rika, seperti biasa, Pak. Tapi sekarang lebih sering bicara dengan nada menyudutkan. Kadang di depan Ibu Sarah, kadang sambil menelepon orang." Hardi mengangguk pelan. "Terima kasih. Jangan bilang siapa-siapa soal telepon ini. Terutama pada mereka." "Siap, Pak." Telepon ditutup. Hardi tak langsung bangkit. Ia menatap kosong ke halaman depan rumahnya, tempat Sarah biasa berlarian waktu kecil sambil tertawa lepas. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ketika Sarah masih gadis kecil, ia adalah anak yang ceria dan mudah tertawa. Ia tidak pernah membuat masalah. Bahkan saat remaja, Sarah tetap menjadi kebanggaannya. Rajin belajar, santun, dan sangat lembut hatinya. Tak sekalipun ia melihat putrinya menyakiti orang lain, apalagi berbohong. Dan sekarang, bayangan itu terkikis oleh laporan bahwa Sarah menangis sendiri di kamar, ditinggal suaminya, dan diperlakukan tidak manusiawi oleh mertua. Hardi mengepalkan tangannya. Ia sudah terlalu lama percaya bahwa kehidupan rumah tangga Sarah baik-baik saja. Mungkin karena Sarah terlalu pandai menyembunyikan luka. Atau mungkin karena ia terlalu sibuk menjadi jenderal yang disegani, hingga lupa menjadi ayah yang mendengar. Kini saatnya ia turun tangan. Bukan sebagai polisi, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai seorang ayah. Keesokan paginya, Hardi menyiapkan diri. Ia berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna gelap. Tubuhnya masih tegap, langkahnya masih kokoh, dan ekspresinya tenang. Tapi sorot matanya menunjukkan tekad yang tak main-main. Ia tak mengabari Sarah bahwa ia akan datang. Ia ingin melihat langsung. Ia ingin menangkap keadaan itu tanpa sandiwara. Sesampainya di rumah Sarah, ia memencet bel tanpa ragu. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Wajahnya seketika pucat melihat siapa yang datang. Pak Jenderal." "Di mana Sarah?" tanyanya singkat, namun sopan. "Ibu Sarah di kamar, Pak. Sedang istirahat." Hardi masuk ke dalam rumah tanpa mengubah ekspresi. Ia melihat sekeliling. Suasana rumah itu terasa sepi, bukan karena tak ada orang, tapi karena dingin. Tidak ada aura kehangatan keluarga di sana. Tidak ada tanda-tanda rumah yang dipenuhi cinta. Bu Rika muncul dari arah ruang makan. Ia tampak kaget, namun buru-buru menutupi wajahnya dengan senyum manis. "Wah, Pak Hardi, tumben sekali datang tanpa kabar," ucapnya, menyambut sambil tersenyum. "Saya rindu anak saya," jawab Hardi dengan nada datar. "Oh, Sarah baik-baik saja kok, Pak. Mungkin sedikit lelah. Akhir-akhir ini memang kelihatan kurang ceria. Tapi, namanya juga rumah tangga, ada pasang surutnya, ya kan?" Bu Rika tertawa kecil, mencoba terdengar santai. Hardi hanya menatapnya tanpa ikut tertawa. Ia tidak membalas basa-basi itu. "Bisa saya bicara dengan Sarah sekarang?" Tentu.
Tentu. Tapi Sarah sedang istirahat. Mungkin. Tak apa. Saya akan menemuinya sendiri. Sebelum Bu Rika bisa menahan, Hardi sudah melangkah naik ke lantai atas. Di depan kamar putrinya, ia mengetuk pelan. Sarah, ini ayah. Butuh beberapa detik sebelum terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu dibuka sedikit, lalu terbuka lebar. Dan saat itu, jantung Hardi seperti diremas. Sarah berdiri di sana, dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir ia lihat. Gadis kecilnya, kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Ayah. Hardi langsung menariknya ke dalam pelukan. Ia menahan air matanya sendiri. Tapi Sarah menangis. Di dadanya. Tangis yang ia tahan selama ini tumpah saat sang ayah memeluknya erat. Maafkan ayah telat datang, nak. Sarah hanya bisa menggeleng. Aku gak tahu harus cerita dari mana. Yah. Dari manapun, nak. Ayah akan dengarkan semuanya. Tak usah disimpan sendiri lagi. Di sanalah mereka duduk berdua. Di tepi ranjang. Di kamar yang harusnya menjadi tempat aman Sarah. Dan untuk pertama kalinya, Sarah mulai menceritakan semuanya. Perlakuan Bu Rika, sikap dingin Reza, tuduhan yang menyakitkan, bahkan tekanan sampai ia ingin menghilang dari dunia. Dan Hardi hanya mendengarkan. Bukan sebagai jenderal, tapi sebagai seorang ayah. Lalu, di akhir cerita, Sarah berkata pelan. Yah, aku takut. Aku takut gak bisa kuat lagi. Hardi menggenggam tangan putrinya. Sarah, kamu mungkin lelah, tapi kamu bukan lemah. Dan ayah tidak akan biarkan kamu hadapi ini sendirian lagi. Sorot mata Hardi kini tajam. Tenang, tapi penuh kekuatan. Ayah akan urus ini. Tapi pelan-pelan. Kita mainkan di jalur yang mereka tidak duga. Sarah menatap ayahnya. Di wajah keras itu, ia melihat sesuatu yang tak ia miliki selama ini, rasa aman. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sarah bisa bernapas sedikit lebih lega. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan ayahnya ke rumah itu. Dan meski luka dalam hati Sarah belum pulih, ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi mengurung diri di kamar. Ia mulai bangun lebih pagi, membereskan tempat tidur sendiri, bahkan sesekali menyisir rambutnya yang sempat dibiarkan kusut tak terurus. Tak ada yang berubah dari cara mertuanya memperlakukannya. Bu Rika masih bersikap dingin, kadang melempar sindiran seakan sedang menekan luka yang belum kering. Tapi kini Sarah menanggapi semua itu dengan diam yang berbeda. Diam yang bukan lagi karena lemah, tapi karena mengamati. Saat duduk di meja makan, Bu Rika membuka percakapan seperti biasanya, penuh kepura-puraan. Kamu sekarang rajin juga ya, Sar? Apa karena merasa bersalah dan ingin menebusnya? Sarah menatapnya. Matanya tak berkaca-kaca seperti dulu. Tatapannya datar, tapi tidak hampa. Saya cuma ingin hidup normal, Bu. Bu Rika terkekeh pelan. Normal, ya? Kalau memang dari awal kamu hidupnya benar, gak akan ada bisik-bisik tetangga seperti sekarang. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyeruput teh hangatnya perlahan. Ia tahu, kalau ia membalas, semua hanya akan jadi bahan tambahan untuk membangun kebohongan yang sudah lama dirajut. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sedang bangkit. Perlahan tapi pasti. Dan itu semua karena satu pelukan hangat dari sang ayah yang datang tepat ketika ia hampir jatuh terlalu dalam. Hari itu, saat Bu Rika keluar rumah untuk menghadiri arisan, Sarah duduk sendiri di taman belakang. Di tangannya ada buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak SMA. Buku itu penuh dengan tulisan tangannya, puisi, catatan harian, hingga doa-doa lirih yang dulu tak pernah ia ucapkan lantang. Namun sekarang, halaman-halaman itu mulai terisi lagi. Tapi bukan dengan air mata.
melainkan dengan rencana. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, Hardi sudah mulai menjalankan langkahnya. Sebagai mantan jenderal polisi, ia masih punya jaringan yang luas. Ia memanggil 2 mantan bawahannya yang kini bertugas sebagai penyelidik swasta, orang-orang yang ia percaya penuh. Ia memberi satu tugas penting. Cari tahu siapa yang menyebarkan isu perselingkuhan Sarah. Lacak dari mana asalnya. Siapa yang menyebar, siapa yang mendengar, dan apa motifnya. Hardi tak ingin menyerang langsung. Ia tahu, permainan tuduhan tanpa bukti harus dibalas dengan bukti nyata. Ia ingin ketika semuanya terbongkar, bukan hanya Sarah yang bebas dari tuduhan, tapi reputasi keluarga itu akan hancur tanpa ia menyentuh satu pun dari mereka. Di rumah, Reza masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, waktunya hanya sebentar, lebih banyak menghindar dari percakapan. Bahkan pandangannya pada Sarah seperti sedang melihat orang asing. Dan ketika Reza mulai bersikap seperti itu, Sarah tahu, luka yang ia bawa bukan hanya karena tuduhan, tapi karena cinta yang perlahan pudar. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa takut kehilangan Reza. Tidak seperti dulu. Sekarang, ketakutan terbesarnya adalah kehilangan dirinya sendiri. Suatu malam, saat Sarah sedang beres-beres di ruang tengah, ia menemukan sesuatu. Sebuah amplop tipis yang terselip di bawah rak buku kecil. Ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dan saat dibuka, isi amplop itu adalah beberapa lembar foto hasil cetakan digital. Jantungnya berdebar. Foto-foto itu menunjukkan dirinya sedang berjalan di trotoar, masuk ke sebuah toko bunga, berbincang dengan seorang pria di dekat kasir. Semua tampak seperti kejadian biasa. Tapi yang mengerikan adalah sudut pengambilannya. Dari jauh, seolah sengaja disembunyikan. Ia ingat betul momen itu. Pria dalam foto itu adalah adik sepupunya yang datang dari luar kota. Mampir sebentar untuk mengantar bunga ucapan ulang tahun dari ibunya. Sarah menggenggam foto-foto itu dengan tangan gemetar. Seketika ia paham, inilah dasar dari tuduhan itu. Seseorang telah mengawasinya. Merekayasa sudut pandang. Mengambil momen yang netral lalu membawanya ke arah yang kotor. Siapa? Hanya satu orang yang selama ini berusaha keras menghancurkannya. Dan Sarah kini yakin, Bu Rika tidak hanya menyebar fitnah. Ia menyusun skenario. Tapi Sarah tidak akan melawan dengan cara yang sama. Ia tahu ayahnya sedang menyusun langkah. Ia hanya harus bertahan, sampai waktu yang tepat datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sarah membuka kembali lembar terakhir di buku catatannya. Ia menulis, "Aku pernah merasa sendirian di dunia ini. Tapi sekarang aku tahu, aku hanya perlu berdiri. Dan mereka akan melihat siapa yang sebenarnya hancur oleh kebohongan mereka sendiri." Ia tutup buku itu, dan menatap bayangannya di kaca jendela. Tubuhnya masih lemah. Tapi matanya mulai menyala. Hari-hari di rumah itu semakin sunyi untuk Sarah. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi karena setiap suara yang terdengar menyakitkan. Reza, yang dulu setidaknya masih menegur pelan atau bertanya, "Sudah makan?" Kini bahkan enggan melihat wajahnya. Bahkan saat Sarah menyapa, yang ia terima hanyalah desisan, tatapan tajam, atau diam membeku yang terasa seperti tembok batu yang tak bisa ditembus. "Ngapain kamu ngelamun di dapur? Mau meracuni makanan?" Ucapan Reza suatu pagi membuat tangan Sarah yang sedang mencuci piring berhenti gemetar. Ia menatap suaminya, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Rasa sesak yang selama ini ia tahan mulai membuncah lagi, namun ia tetap menahan air mata itu jatuh. "Reza, aku cuma..." Suaranya lirih. Namun Reza sudah pergi sebelum kalimatnya selesai. Meninggalkannya dengan bunyi langkah berat, dan pintu kamar yang dibanting seperti ingin merobohkan rumah. Sore harinya, Sarah sedang melipat pakaian di ruang tengah. Matahari mulai turun, dan cahaya jingga menembus jendela,
membentuk bayangan di lantai. Bu Rika melintas sambil menatap sinis. "Kamu masih saja betah di sini ya, Sarah?" tanyanya dingin. Sarah tidak menjawab. "Padahal kamu sudah bikin malu keluarga ini. Semua tetangga sudah tahu. Tapi kamu tetap saja berani mondar-mandir kayak enggak punya dosa," lanjut Bu Rika sambil berdiri di hadapannya. Sarah mengangkat kepalanya. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu." Bu Rika menyeringai, lalu melempar baju yang ada di tangannya tepat ke arah wajah Sarah. "Berhenti pura-pura suci, kamu dengar? Apa kamu pikir Reza sebodoh itu? Dia tahu kamu selingkuh. Semua tahu." Sarah terdiam. Pipinya basah oleh air mata yang menetes diam-diam. Tapi tubuhnya tetap diam, tetap duduk. Hatinya retak, tapi ia menolak untuk pecah. Kejadian itu terjadi beberapa hari sebelum ulang tahun pernikahan mereka. Tanggal yang dulu Sarah tunggu dengan bahagia, kini tak berarti apa-apa. Dan tanpa sepengetahuan siapapun di rumah itu, ayah Sarah mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip. Seorang ajudannya melapor bahwa ada seseorang yang diam-diam mengambil foto Sarah dari kejauhan. Mereka menemukan identitas si pengambil gambar, seorang fotografer lepas yang sebelumnya dibayar tunai oleh seorang wanita parubaya. Identitas wanita itu masih dalam penelusuran, tapi ciri-cirinya terlalu cocok untuk diabaikan. Saat laporan itu sampai ke tangan Pak Hardi, ia tak langsung bereaksi. Ia hanya menatap foto-foto yang dicetak ulang, memicingkan mata, lalu menghembuskan napas panjang. "Saya ingin tahu, kenapa mereka tega melakukan ini pada anak saya," gumamnya pelan. Tapi dalam hati, ia tahu. Sarah bukan hanya dituduh. Ia dijebak. Dan semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih kotor dari yang ia bayangkan. Malam itu, Sarah duduk di balkon belakang, sendirian. Langit mendung, angin malam menusuk. Tapi ia tetap diam di situ, membiarkan dingin menempel di kulit. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama ayahnya muncul di layar. "Pak." Suaranya serak saat menjawab. "Sarah." Suara Pak Hardi terdengar tenang. Tapi ada nada tajam tersembunyi di dalamnya. "Bapak ingin kamu kuat. Tapi kamu juga harus tahu. Bapak sudah tahu semuanya." Air mata Sarah jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Pak." "Kamu tidak perlu melawan mereka sendiri. Bapak ada di sini. Tapi sebelum Bapak bergerak, kamu harus tetap kuat. Jangan pergi dari rumah itu. Tunggu waktunya." Sarah terisak. "Kenapa aku harus tetap di sini, Pak? Mereka menyiksaku." "Karena kalau kamu pergi sekarang, kamu akan terlihat kalah. Dan itu yang mereka tunggu. Tapi kalau kamu bertahan, sebentar lagi, kamu akan melihat bagaimana mereka sendiri yang akan hancur karena perbuatan mereka." Dan benar saja. Keesokan paginya, saat Sarah sedang menyapu halaman, Bu Rika datang membawa tas belanjaan, menatapnya dengan sinis. "Aku heran, kamu kok enggak malu sih, Sar? Jalan dengan kepala tegak, padahal di belakangmu semua orang tertawa." Sarah menatapnya. Tidak seperti biasanya. Tatapannya tenang. "Kalau semua orang tertawa, berarti aku bukan lelucon, Bu. Tapi kebenaran yang kalian benci." Bu Rika terdiam sejenak. Tidak menyangka Sarah berani menjawab seperti itu. Namun ia membalas dengan tertawa keras. "Kamu benar-benar mulai gila. Tak apa. Lebih cepat kamu keluar dari rumah ini, lebih baik." Hari berikutnya, kejadian yang membuat Pak Hardi tak lagi bisa menahan amarahnya terjadi. Sarah diusir dari kamar oleh Reza sendiri. Dengan alasan bahwa ia tidak nyaman tidur sekamar dengan wanita yang tidak bisa dipercaya. Sarah hanya diberi waktu 5 menit mengambil pakaian, lalu harus pindah tidur di gudang belakang. Gudang itu pengap, hanya beralaskan tikar,
dan dipenuhi barang-barang bekas. Sarah duduk di sana malam itu, memeluk lututnya sendiri sambil terisak pelan. Dan malam itu pula, Pak Hardi menerima pesan singkat dari seseorang yang ia tempatkan diam-diam di sekitar rumah. Putri Bapak sudah dipindahkan ke gudang. Mereka perlakukan dia seperti pembantu. Bahkan lebih buruk. Tangan Pak Hardi mengepal. Keesokan harinya, ia datang. Namun bukan dengan seragam, bukan dengan pasukan. Ia datang sebagai ayah. Dan kali ini, ia tak akan datang diam-diam. Ia ingin mereka tahu bahwa yang mereka hina bukan sekadar seorang istri, tapi anak dari seorang jenderal polisi yang tahu betul caranya menghadapi kejahatan, baik di luar maupun di dalam rumah. Hari itu, rumah Reza terlihat biasa saja dari luar. Tak ada tanda-tanda badai yang akan datang. Tapi di dalam hati Sarah, guncangan terus berlangsung. Ia duduk di dalam gudang, memeluk lutut dan menghindari tumpukan kardus yang mengeluarkan bau apek. Tubuhnya pegal. Beberapa bagian bahkan memar karena terbentur benda tajam saat ia disuruh pindah secara tergesa kemarin malam. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika suara mobil pelan terdengar berhenti di depan rumah. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan. Hanya ketukan di pagar yang terdengar tegas namun sopan. Reza yang sedang bersantai di ruang tamu menyipitkan mata, merasa terganggu. Siapa sih pagi-pagi gini? Ia berdiri dan berjalan ke pintu, disusul oleh Bu Rika dari arah dapur. Tapi langkah keduanya seketika berhenti ketika melihat siapa yang berdiri di balik pagar itu. Pria parubaya berseragam kasual rapi, berkemeja biru tua dan celana hitam, berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. Di belakangnya, seorang pria muda berpakaian polos berdiri tenang, membawa tas kecil di tangan kanan. Pak Hardi, gumam Reza pelan. Rahangnya langsung menegang. Bu Rika yang berdiri di belakangnya langsung menunjukkan senyum ramah yang dibuat-buat. Pak Hardi, datang-datang gak kabar dulu. Pak Hardi hanya mengangguk singkat. Sarah ada? Tanyanya tanpa basa-basi. Reza menelan ludah. Ada, Pak, tapi dia lagi. Panggil sekarang, potong Pak Hardi. Nadanya datar namun berat, seperti tak bisa dibantah. Reza dan Bu Rika saling pandang. Bu Rika buru-buru menuju ke belakang, mencoba menyembunyikan kekagetan yang tak berhasil ditutupinya. Sementara itu, Pak Hardi melangkah masuk. Setiap langkahnya memancarkan wibawa. Tak berseragam pun, kehadirannya menyelimuti seluruh ruangan dengan rasa dingin. Tak lama kemudian, Sarah muncul di ruang tamu. Langkahnya pelan, rambutnya agak berantakan, matanya sembab. Ia sempat ragu melangkah, tapi begitu melihat ayahnya, ia langsung menunduk, menahan tangis. Pak Hardi menatap anak perempuannya dengan hati yang tercabik. Tapi ia tetap berdiri tegar. Duduk, Sarah, katanya lembut. Sarah duduk di sampingnya, pelan. Reza dan Bu Rika ikut duduk, meski dengan canggung. Wajah Reza menegang, sementara Bu Rika masih berusaha menjaga senyum palsunya. Ada apa ya, Pak? Sampai datang ke sini segala? Tanya Bu Rika akhirnya. Pak Hardi menoleh ke arahnya. Langsung saja ya, Bu Rika. Saya tidak suka bertele-tele, ucapnya tenang. Saya dengar banyak sekali cerita buruk tentang anak saya dari rumah ini. Saya ingin tahu, apa benar semua itu? Bu Rika tersenyum kecil. Bukan kami mengada-ada, Pak. Tapi memang sudah banyak bukti. Sarah. Ya, mohon maaf. Sudah mencoreng nama baik keluarga. Reza mengangguk pelan, meski tampak gelisah. Pak Hardi tidak langsung membalas. Ia membuka map yang dibawa asistennya tadi. Di dalamnya, lembar demi lembar foto, rekaman transaksi bank, hingga hasil penyelidikan kecil tertata rapi. Ini yang kalian sebut bukti? Tanyanya sambil menaruh satu bundel kecil di atas meja. Reza menyipitkan mata.
mengambil dan melihat satu foto. Wajahnya langsung berubah. Itu foto Sarah sedang duduk di kafe. Sendirian. Foto berikutnya menunjukkan Sarah masuk ke rumah sakit. Kemudian keluar sambil membawa tas belanja. Tidak ada satupun yang menunjukkan ia bersama laki-laki lain. Apa maksudnya ini, Pak? Tanya Reza bingung. Pak Hardi menatapnya tajam. Foto-foto ini diambil oleh orang yang dibayar untuk memata-matai anak saya. Tapi yang lucu, tak satu pun dari semua ini menunjukkan adanya perselingkuhan. Padahal katanya Sarah itu sering bertemu pria lain, bukan? Reza terdiam. Bu Rika mulai panik. Mungkin saja belum sempat tertangkap kamera. Kan banyak kejadian yang tidak bisa difoto. Pak Hardi menoleh padanya. Tatapannya membuat udara di ruangan seolah berhenti mengalir. Jadi, kalian menyebar fitnah, mengurung anak saya di gudang, menyiksa batinnya, hanya berdasarkan, mungkin? Bu Rika membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Saya bisa laporkan ini sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Ibu Rika. Sekarang juga. Dan saya punya saksi, bukti fisik, dan catatan medis dari psikiater tentang tekanan psikologis yang dialami Sarah. Tangan Sarah gemetar mendengar itu. Ia tak tahu ayahnya sampai melakukan semua itu. Reza mulai membuka suara. Saya pikir Sarah sudah berubah. Berubah? Karena ibumu terus-menerus meracuni pikiranmu? Kamu suami macam apa? Reza? Istrimu sakit, tidur di gudang, menangis tiap malam, dan kamu sibuk bermain peran sebagai korban. Suara Pak Hardi naik 1 oktav. Suara seorang ayah, sekaligus seorang pemimpin. Ruangan hening. Bu Rika mulai menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan. Pak Hardi berdiri. Saya tidak akan membawa Sarah pulang. Bukan karena saya tak bisa. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa harga dari fitnah dan kekejaman itu mahal. Saya beri waktu. Minta maaf. Perbaiki. Atau saya sendiri yang akan memastikan rumah ini kosong karena kalian semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan hukum. Setelah mengatakan itu, ia menoleh pada Sarah, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Bapak percaya kamu kuat. Tapi kamu tak harus kuat sendirian, nak. Lalu ia melangkah keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berbalik sekali lagi ke arah Bu Rika dan Reza. Oh ya, saya lupa bilang. Saya tahu siapa yang menyewa fotografer itu. Dan saya pastikan, dia akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Setelah itu, ia pergi. Meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang lebih menyesakkan daripada teriakan. Sarah masih duduk di sofa. Dadanya bergemuruh. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa menarik napas lega. Dan untuk pertama kalinya pula, Bu Rika dan Reza tak bisa berkata apa-apa. Karena pada akhirnya, kebenaran tak pernah bisa dibungkam. Malam itu, setelah ayah Sarah pergi dan meninggalkan rumah Reza, suasana di dalam rumah terasa semakin tercekik. Semua kata-kata yang terpendam, semua pengkhianatan yang ditutupi, kini mulai terbuka satu persatu. Tetapi, ada satu hal yang belum bisa Sarah hadapi, kenyataan bahwa pernikahannya dengan Reza berada di ujung tanduk. Hari demi hari setelah kejadian itu, Reza semakin tidak bisa menyembunyikan rasa tertekan yang ada dalam dirinya. Mungkin ia merasa kalah oleh ayah Sarah yang begitu tegas dan tidak memberi ampun. Mungkin juga ia merasa bahwa dirinya tak lagi memiliki ruang untuk berbicara. Bu Rika yang sebelumnya begitu lantang menyuarakan kebencian terhadap Sarah, kini memilih diam 1000 bahasa. Semua ini membuat Sarah semakin terperangkap dalam kebisuan yang menyesakkan. Suatu malam, Reza datang ke ruang tamu dengan wajah yang murung. Ia tidak membawa kata-kata permintaan maaf, hanya tatapan kosong yang menyiratkan betapa beratnya hatinya untuk menerima kenyataan.
Sarah sedang duduk di meja makan, memeriksa dokumen yang ada di depannya. Namun, ketika ia mendengar langkah suaminya yang semakin mendekat, ia tahu bahwa sebuah percakapan penting akan segera terjadi. Ia menatap kosong pada Reza, menunggu apa yang akan dia katakan. Reza berdiri di hadapan Sarah, menatapnya dengan pandangan yang campur aduk. "Sarah, kita harus bicara." Suara Reza terputus-putus. Sarah menatapnya tanpa ekspresi, kemudian menunduk sejenak. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menanggapi dengan kata-kata. "Sarah," lanjut Reza, suaranya mulai bergetar. Aku nggak bisa lagi terus seperti ini. Semua yang terjadi, semuanya jadi semakin rumit. Aku nggak bisa lagi berbohong pada diriku sendiri." Sarah merasakan kepalanya berputar. Sesuatu yang ia tak ingin dengar akhirnya datang juga. "Perceraian. Apa maksudmu?" Sarah berusaha berbicara dengan tenang, meskipun dalam hatinya sudah bergelora segala perasaan yang sulit dijelaskan. Reza terdiam sesaat, seolah mencari kata-kata yang tepat, tapi tak ada satupun yang keluar. Hanya ada rasa bingung yang memadati ruangannya. Ia menghela napas berat sebelum akhirnya melanjutkan. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan, Sarah. Kamu terlalu menderita, dan aku nggak bisa melakukan apapun. Aku terjebak dalam rasa bersalah karena ibu, tapi juga merasa kehilangan diriku sendiri. Aku nggak bisa lagi jadi suami yang baik buat kamu." Sarah menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus langsung ke dalam hatinya. "Reza," Sarah mulai berbicara dengan suara serak. "Apa kamu yakin ini yang kamu inginkan?" Aku masih mencintaimu, Reza. Aku ingin kita bisa melalui semua ini, bisa kembali seperti dulu." Reza memejamkan mata, seakan mencoba menahan air mata yang sudah lama tertahan. "Aku tahu, Sarah. Aku tahu. Tapi kamu dan aku, kita sudah terlalu jauh. Semua yang terjadi, semuanya sudah tak bisa diperbaiki lagi. Aku rasa sudah waktunya untuk kita berpisah." Tangan Sarah gemetar. Kata-kata itu seperti peluru yang menghujam jantungnya. Semua yang ia lakukan untuk mempertahankan pernikahan ini, ternyata tak cukup. Tidak cukup untuk membuat Reza bertahan. Tidak cukup untuk membuat Reza memilihnya lagi. Jadi, ini sudah tidak ada harapan lagi. Sarah bertanya dengan suara rendah, berusaha menahan isaknya. Reza menggeleng, matanya masih tidak bisa menatap wajah Sarah langsung. "Aku tidak ingin kita terus hidup dalam kebohongan dan saling menyakiti. Aku nggak bisa seperti ini, Sarah." Sarah duduk terdiam, tak tahu harus berkata apa. Perasaannya hancur, tetapi di satu sisi ia merasa seolah ada beban yang akhirnya terlepas. Dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati, namun di sisi lain, ia juga tahu, mungkin ini adalah jalan terbaik untuk keduanya. Meskipun terasa pahit. Di ruang yang sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang berulang, mengiringi ketegangan di antara mereka. Reza duduk di kursi seberang Sarah. Mereka tidak berbicara lagi. Hanya ada diam yang melingkupi keduanya. Sarah mengingat kembali setiap detik indah yang pernah mereka lalui bersama. Semua kenangan yang kini terasa seperti bayangan yang jauh dan pudar. Beberapa lama kemudian, Sarah akhirnya membuka mulut. "Aku akan ikuti keinginanmu. Jika memang ini yang kamu anggap terbaik, aku tidak akan melawan." Suaranya begitu pelan, hampir tak terdengar. Reza menatapnya dengan perasaan yang lebih dalam. "Sarah, maafkan aku." Sarah mengangguk pelan, menatapnya untuk terakhir kalinya dengan penuh rasa sayang dan juga rasa kecewa yang tak bisa diungkapkan. Ketika Reza berbalik untuk meninggalkan ruangan itu, Sarah merasakan dunia seolah runtuh perlahan di sekelilingnya. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh, satu persatu.
Namun, ia tidak menghentikan tangisnya. Di bawah hatinya yang hancur, ia merasa ada sesuatu yang terbebaskan, meskipun itu datang dengan cara yang menyakitkan. Pada akhirnya, Sarah tahu satu hal, perpisahan ini bukan akhir dari segala hal. Ini adalah titik balik dalam hidupnya, saat ia akhirnya harus berdiri sendiri, dan mulai menata kembali kehidupannya tanpa bergantung pada siapapun. Tapi malam itu, ia hanya duduk di ruang tamu, membiarkan semua perasaan itu mengalir begitu saja, tanpa ada lagi yang bisa diubah. Pagi itu, setelah peristiwa malam sebelumnya, Sarah bangun dengan perasaan kosong. Meskipun perpisahan dengan Reza sudah terjadi, kenyataan bahwa hidupnya kini tak lagi sama dengan sebelumnya membuatnya merasa sepi. Namun, satu hal yang tidak ia duga adalah bagaimana ayahnya, Pak Hardi, yang seorang jenderal polisi, akan bertindak setelah mengetahui keadaan putrinya. Pak Hardi adalah pria yang sangat tegas, seorang sosok yang tak pernah membiarkan ketidakadilan berlalu begitu saja. Meskipun beliau selalu tampak tenang dan penuh perhitungan, ada kekuatan yang luar biasa yang tersembunyi di balik karakternya. Sarah tahu, jika ayahnya sudah terlibat, tak ada yang bisa melawan. Hari itu, Pak Hardi menghubungi Sarah dan meminta untuk bertemu di rumahnya. Sarah merasa cemas, namun juga tahu bahwa ayahnya sudah cukup sabar untuk tidak campur tangan dalam masalah rumah tangganya. Namun sekarang, setelah perbuatan Bu Rika dan Reza yang begitu kejam padanya, Pak Hardi tidak bisa tinggal diam. Sesampainya di rumah, Sarah disambut oleh ayahnya dengan senyum yang tidak sepenuhnya menunjukkan ketenangan. Pak Hardi melihat putrinya, yang kini tampak lebih lelah dan hampa dari sebelumnya. Ada yang perlu kita bicarakan, Sarah, ujar Pak Hardi dengan suara rendah, namun tegas. Kamu bisa ceritakan semuanya padaku, tanpa perlu merasa takut atau khawatir. Sarah menatap ayahnya, meski hatinya masih diliputi rasa kecewa, ia tahu bahwa ayahnya akan selalu mendukungnya. Dengan perlahan, ia mulai bercerita tentang segala yang terjadi, tentang bagaimana Bu Rika terus-menerus menuduhnya, tentang bagaimana Reza hanya diam dan tidak berusaha membela dirinya, tentang betapa perasaan dikhianati itu sangat menyakitkan. Pak Hardi mendengarkan dengan seksama, matanya penuh ketegasan dan kebijaksanaan. Setelah Sarah selesai bercerita, Pak Hardi menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, Sarah. Aku akan mengurus ini." Sarah terdiam, menatap ayahnya yang kini tampak seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu yang sangat penting. "Ayah, apa yang ayah rencanakan?" Pak Hardi tersenyum samar, lalu berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya. Dari atas meja, ia mengambil beberapa berkas yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Kamu tahu, Sarah, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja melangkahi harga dirimu." Pak Hardi menatap berkas-berkas itu dengan penuh keyakinan. "Aku akan membuat Reza dan Bu Rika merasakan apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang bisa menuduh anakku sembarangan tanpa konsekuensi." Sarah merasa sedikit cemas, namun ia tahu bahwa ayahnya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. "Apa yang ayah maksudkan?" Pak Hardi kembali duduk di hadapan Sarah dan menghela napas dalam-dalam. "Aku akan menggunakan segala pengaruh dan kekuatanku sebagai seorang jenderal untuk mengungkap segala kebohongan mereka. Aku sudah memeriksa semuanya. Apa yang mereka lakukan, mencemarkan nama baikmu dan mencoba memanipulasi keadaan, itu adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan." Sarah memejamkan mata, merasa terharu dan sekaligus cemas. Dia tahu betul bahwa ayahnya memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti ini dengan cara yang sangat berpengaruh. Namun, ia tidak ingin membuat masalah ini semakin besar. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya dengan damai. Tapi, di sisi lain, ia tahu bahwa tindakan Bu Rika dan Reza telah melampaui batas. "Sarah, kamu adalah darah dagingku.
Pak Hardi melanjutkan dengan suara yang penuh emosi. Tidak ada orang yang berhak merendahkan kamu begitu saja. Mereka sudah melukai kamu. Dan aku tidak akan membiarkan ini terjadi tanpa ada balasan. Aku akan mengambil langkah yang tepat. Pak Hardi mengambil ponselnya, kemudian menelpon beberapa orang yang ia percayai. Dalam beberapa menit, Sarah bisa merasakan ketegangan yang mulai terbangun di udara. Ayahnya tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar bergerak untuk bertindak. Sementara itu, di rumah Reza dan Burika, suasana terasa mencekam. Reza baru saja kembali dari kantor. Wajahnya terlihat lelah dan bingung setelah perpisahannya dengan Sarah. Ia belum benar-benar menerima kenyataan bahwa hubungan mereka berakhir. Namun, Burika tetap saja tidak peduli dengan perasaan anaknya. Ia hanya fokus pada tujuan utamanya, memastikan Sarah benar-benar keluar dari kehidupan mereka. Reza, kamu harus segera melupakan semua ini. Kita harus bersikap tegas terhadap Sarah, agar dia tidak lagi mengganggu kita, kata Burika dengan nada yang semakin tajam. Reza menatap ibunya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu lagi, Bu. Aku merasa seperti orang yang salah di sini. Aku harus mempertanggungjawabkan semuanya. Namun, Burika tidak mau mendengarkan keraguan Reza. Jangan lemah. Kamu harus tetap yakin dengan keputusanmu. Ini demi kebaikan keluarga kita, katanya, dengan suara yang penuh penekanan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi keras, memecah suasana tegang di dalam rumah itu. Burika dan Reza saling memandang, bertanya-tanya siapa yang datang. Reza mengernyitkan dahi dan berjalan ke pintu. Ketika pintu terbuka, yang berdiri di depan mereka adalah seorang pria berpakaian resmi. Wajahnya tampak serius, dan di sampingnya ada 2 orang polisi. Pak Hardi, ayah Sarah, berdiri dengan percaya diri, menatap Reza dan Burika dengan tatapan tajam. Selamat sore, Reza. Burika, ujar Pak Hardi dengan nada yang sangat formal, namun tegas. Reza tampak kaget dan bingung, sementara Burika terlihat sangat terkejut. Ada apa, Pak Hardi? Mengapa datang ke sini? Pak Hardi tersenyum sinis, dan kemudian melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Kalian berdua sudah banyak melakukan kesalahan. Mungkin ini saatnya untuk kalian mendapatkan pelajaran. Reza semakin gelisah, sementara Burika mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Pak Hardi melangkah lebih dekat dan menatap mereka berdua dengan penuh kebijaksanaan, namun juga penuh ancaman. Saya tidak akan membiarkan perbuatan kalian terhadap putri saya, Sarah, dibiarkan begitu saja. Kalian berdua sudah melanggar banyak hal. Waktunya untuk kalian menghadapi akibatnya. Saat itu, suasana di rumah Reza dan Burika berubah menjadi sangat mencekam. Sarah tidak pernah tahu bahwa ayahnya akan begitu berani menghadapi mereka. Namun Pak Hardi tidak pernah ragu untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, kali ini, segala tindakan mereka harus mendapatkan balasan. Rumah Reza dan Burika kini dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Suasana yang biasanya dipenuhi dengan percakapan ringan dan ketenangan, kini berubah menjadi hening dan penuh tekanan. Pak Hardi, dengan sikap tegasnya, duduk di ruang tamu rumah mereka, sementara Reza dan Burika berdiri di hadapan beliau, merasa semakin cemas. Pak Hardi menyandarkan tubuhnya ke kursi, namun wajahnya tetap menunjukkan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Tak ada senyum, tak ada keraguan. Semua yang ada di wajahnya adalah sebuah tekad yang kuat untuk memastikan bahwa tindakan kejam terhadap putrinya tidak akan dibiarkan begitu saja. Reza, Burika. Pak Hardi mulai berbicara dengan suara yang dalam dan memerintah. Kalian berdua sudah terlalu jauh melangkah dalam memperlakukan Sarah. Kalian pikir bisa semena-mena menuduhnya tanpa bukti dan merusak hidupnya begitu saja. Tapi kalian salah. Kali ini, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Reza tampak kebingungan dan mulai berusaha mencari kata-kata yang tepat,
namun Pak Hardi sudah lebih dulu melanjutkan. Apa yang kalian lakukan kepada Sarah, baik secara fisik maupun emosional, adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Kalian tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga mencoba meruntuhkan harga dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang tak akan pernah aku maafkan. Bu Rika yang biasanya tegas dan penuh dengan keyakinan, kini tampak sedikit mundur. Pak Hardi bukanlah orang yang mudah dihadapi, dan ia tahu persis betapa besar kekuasaan dan pengaruh seorang jenderal polisi. Apa yang akan ayah lakukan, Pak Hardi? Tanya Bu Rika dengan nada lebih lembut, meskipun masih ada sisa-sisa kebanggaan di dalam suaranya. Pak Hardi tersenyum sinis. Apa yang akan aku lakukan adalah memastikan kalian berdua bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Sebagai seorang jenderal polisi, aku tahu persis langkah-langkah yang harus diambil. Kalian akan dipanggil untuk memberikan pernyataan terkait tuduhan yang sudah kalian sebarkan mengenai Sarah. Aku tidak akan tinggal diam. Reza yang mulai gelisah, mencoba untuk berbicara. Ayah, ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti Sarah, tapi semuanya berjalan begitu cepat. Aku terjebak dalam situasi ini. Pak Hardi mengangkat tangan, menghentikan Reza untuk berbicara lebih jauh. Jangan mencoba berdalih. Reza, kamu yang memilih untuk diam ketika ibumu menyebarkan kebohongan tentang istrimu sendiri. Kamu lebih memilih membela ibumu daripada istrimu. Itu adalah pilihan yang sangat buruk. Dan sekarang kamu harus siap menerima akibat dari pilihanmu. Reza merasa keringat dingin mulai bercucuran. Ia tahu bahwa apa yang ayah Sarah katakan bukan hanya sekedar ancaman. Pak Hardi memiliki akses untuk menyelidiki segala sesuatu dan memberikan tekanan yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Sementara itu, Bu Rika mulai tampak kesal, meskipun cemas. Kamu tidak bisa begitu saja mengatur hidup kami, Pak Hardi. Ini adalah rumah kami, dan kami berhak atas keputusan kami sendiri. Pak Hardi menatapnya tajam. Tentu saja, Bu Rika. Kalian berhak untuk membuat keputusan. Tapi, ketika keputusan itu melibatkan kebohongan dan mencemarkan nama baik orang lain, kalian harus siap untuk menghadapi akibatnya. Pak Hardi beralih menatap Reza dengan serius. Aku ingin kalian menghadap ke pihak yang berwenang. Kalian akan dimintai keterangan atas tuduhan yang telah disebarkan tentang Sarah. Semua bukti akan diperiksa, dan kalau terbukti kalian melakukan pencemaran nama baik, maka kalian akan menghadapi proses hukum. Bu Rika merasakan kegelisahan yang semakin menekan dirinya. Ia tahu benar bahwa dalam situasi ini, Pak Hardi bukanlah lawan yang mudah. Dengan posisi dan koneksi yang dimilikinya, Pak Hardi bisa saja menghancurkan mereka dengan mudah. Tapi Sarah, dia sudah mengakhiri hubungan dengan Reza, kata Bu Rika, berusaha untuk mengalihkan perhatian. Apa yang ayah ingin lakukan sebenarnya? Kami sudah putuskan untuk melanjutkan hidup kami. Pak Hardi menatap Bu Rika dengan tatapan penuh amarah. Ini bukan soal hubungan kalian lagi, Bu Rika. Ini tentang bagaimana kalian telah memperlakukan Sarah, tentang bagaimana kalian telah mempermainkan perasaan putriku, dan bagaimana kalian telah menodai nama baiknya. Aku tidak akan diam saja. Tidak akan ada yang bisa mengelak dari perbuatan kalian. Setelah beberapa detik hening, Pak Hardi bangkit dan menuju pintu dengan langkah penuh keyakinan. Reza dan Bu Rika hanya bisa diam di tempat mereka, merasa semakin terpojok. Jangan pernah lupa, Bu Rika, Reza. Tindak pidana yang kalian lakukan terhadap Sarah tidak akan hilang begitu saja, hanya karena kalian berusaha menyembunyikannya. Kalian akan segera dipanggil. Dan jika kalian mencoba menghindari itu, kalian akan semakin memperburuk keadaan, ujar Pak Hardi sekali lagi sebelum melangkah keluar rumah. Begitu pintu tertutup, Reza dan Bu Rika hanya bisa saling menatap, merasa tak berdaya. Tak ada lagi jalan keluar yang mudah.
Mereka berdua kini terperangkap dalam jebakan yang telah mereka buat sendiri. Semua yang mereka lakukan terhadap Sarah kini akan berbalik menjadi bumerang yang mematikan bagi mereka. Pak Hardi sudah melangkah jauh, namun perasaan di dalam dirinya tetap penuh dengan tekad. Ia tahu betul bahwa tindakan yang dilakukannya kali ini adalah untuk membela harga diri putrinya. Sarah mungkin telah melalui begitu banyak penderitaan. Tetapi Pak Hardi akan memastikan bahwa semua ini tidak berakhir dengan begitu saja. Namun, di sisi lain, Sarah masih berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun ayahnya berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, dia tetap merasa hancur oleh pengkhianatan yang datang dari orang yang seharusnya dia percayai. Reza dan Bu Rika tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga menghancurkan sebagian besar dari dirinya. Pak Hardi tidak akan berhenti sampai semuanya beres. Tetapi bagi Sarah, langkah-langkah ini belum tentu cukup untuk mengembalikan hidupnya seperti semula. Bagaimanapun, dia harus belajar untuk kembali mempercayai dirinya sendiri, meski dunia terasa telah memalingkan wajahnya darinya. Setelah proses hukum berjalan, Sarah akhirnya bisa merasakan ketenangan yang sudah lama ia dambakan. Semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh Bu Rika dan Reza akhirnya terungkap di hadapan umum. Bukti yang dikumpulkan oleh Pak Hardi, yang tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga saksi-saksi yang memberikan keterangan jelas tentang kejamnya tindakan Bu Rika, membongkar semua kebohongan yang telah disebarkan. Sarah duduk di ruang tamu rumah ayahnya, di tengah suasana yang lebih damai. Pak Hardi berada di sampingnya, memandang dengan penuh rasa bangga, namun ada juga kesedihan yang terlihat di matanya. "Sarah, aku hanya ingin melihatmu bahagia," kata Pak Hardi lembut, tangannya yang besar memegang tangan putrinya. "Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah untukmu, tapi kamu sudah melalui banyak hal dan sekarang kamu harus melihat ke depan. Hidupmu bukan untuk disia-siakan oleh orang-orang yang tidak tahu menghargai dirimu." Sarah menunduk, meski matanya sedikit basah. Dia mengangguk, meskipun hatinya belum sepenuhnya pulih dari semua luka yang telah dia alami. "Ayah, terima kasih. Aku tahu aku bisa melanjutkan hidup berkat ayah. Tanpa ayah, aku mungkin sudah tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan." Pak Hardi tersenyum dan memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. "Kamu kuat, Sarah. Dan aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ini baru awal." Sementara itu, di rumah Bu Rika dan Reza, segala sesuatunya mulai runtuh. Ketika proses hukum dimulai, Bu Rika dan Reza terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Reza, yang sebelumnya merasa sangat yakin bisa melindungi dirinya dengan kekuasaan keluarganya, kini terpojok oleh fakta yang tak terbantahkan. Reza, yang bekerja di dunia bisnis, mulai kehilangan reputasinya. Perusahaan tempatnya bekerja diberi tekanan oleh pihak berwenang, yang kemudian mulai menyelidiki keterlibatannya dalam tindak pencemaran nama baik. Kepercayaan kolega dan rekan bisnisnya mulai goyah. Mereka yang sebelumnya mendukungnya kini mulai menjauh. Sebuah skandal besar mulai menghanguskan segala yang telah dibangun Reza selama bertahun-tahun. Bu Rika, yang selama ini merasa di atas angin, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongannya telah membongkar reputasinya sendiri. Banyak teman-temannya yang mulai menjauh, merasa jijik dengan tindakannya yang tak termaafkan. Para tetangga yang dulunya sering menyambutnya dengan hangat kini memalingkan muka. Semua orang tahu bahwa kebohongan dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Bu Rika terhadap Sarah tidak bisa lagi ditutupi. Kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Bu Rika merasakan betapa hancurnya dirinya saat melihat mata-mata penuh kebencian dan ketidakpercayaan dari orang-orang yang dulu pernah menghormatinya. Sementara Reza, yang kini terperosok dalam kehancuran karirnya, hanya bisa pasrah. Namun, meskipun mereka berdua mulai merasakan kesengsaraan yang luar biasa, Sarah justru merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah semua perbuatan mereka terungkap, Sarah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki,
meskipun perjalanan hidupnya telah penuh dengan kesulitan. Suatu hari, beberapa bulan setelah proses hukum selesai dan Sarah memperoleh keadilan yang pantas ia dapatkan, ia duduk di sebuah kafe kecil dengan seorang pria yang sudah menjadi teman baiknya sejak lama. Namanya Adi. Adi adalah seorang pengusaha muda yang memiliki pandangan hidup yang optimis dan senantiasa memberi dukungan untuk Sarah di saat-saat sulit. "Makasih ya, Adi. Kamu selalu ada untuk aku," ujar Sarah sambil memandang pria itu dengan senyuman tulus. Adi tersenyum lembut, matanya penuh dengan perhatian. "Sarah, kamu pantas bahagia. Kamu sudah melalui begitu banyak hal. Dan kini saatnya untuk menemukan kebahagiaanmu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu." Sarah menatap Adi dengan penuh rasa terima kasih. "Aku mulai percaya kalau hidup ini masih punya banyak hal indah untukku. Mungkin aku akan melanjutkan bisnis yang selalu aku impikan. Aku ingin membangun sesuatu yang aku cintai." "Dan kamu pasti akan sukses," jawab Adi dengan keyakinan. "Aku akan mendukungmu." Akhirnya, Sarah bisa mulai merencanakan masa depannya dengan penuh harapan. Keinginannya untuk menjadi seorang pengusaha mandiri, yang selalu ia tunda karena takut kehilangan semuanya, kini mulai terbuka lebar. Dengan hati yang lebih ringan, dia merasa siap untuk mengambil langkah pertama menuju impian-impian barunya. Di sisi lain, Burika dan Reza akhirnya menghadapi kenyataan hidup yang sangat berbeda. Reza terpaksa keluar dari perusahaan tempatnya bekerja, dan reputasinya yang hancur membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Burika yang kehilangan banyak teman dan dukungan masyarakat, kini hanya bisa berdiam diri di rumah, memikirkan bagaimana semuanya bisa berakhir begitu buruk. Mereka merasakan betul bahwa mereka telah membayar harga yang sangat mahal atas perbuatan mereka. Namun, kebahagiaan yang sejati tidak datang begitu saja dari orang lain. Sarah telah menemukan kebahagiaannya dengan berani melangkah maju dan memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang dia yakini. Pak Hardi, ayah yang selalu mendukungnya, menjadi sosok yang tak ternilai harganya bagi Sarah. Dia tidak hanya melindunginya, tetapi juga mengajarkannya untuk tidak pernah menyerah dalam hidup. Kini, Sarah hidup bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dengan langkah pasti dan hati yang penuh kebahagiaan, dia tahu bahwa dia bisa mengatasi apapun yang datang dalam hidupnya. Ia telah mengalahkan kesulitan yang terberat dan kini saatnya untuk menikmati hidupnya, penuh dengan harapan baru yang akan datang. Sarah kini bebas. Burika dan Reza mendapatkan balasan yang setimpal, dan semuanya telah berakhir dengan kebahagiaan yang sejati bagi Sarah. Dengan pengalaman dan pelajaran yang didapatkan, Sarah akan terus melangkah ke depan tanpa rasa takut.